teman-teman, kali ini saya mau buat risol. Nah, pertama-tama saya taruh tepung terigu ya secukupnya. Terus saya taruh air nih. Terus udah gitu kita kocok-kocok begitu ya. Nah, teman-teman, saya suka masak risol. Kenapa? Karena risol itu kan isinya tuh ya sayur-sayuran gitu ya. Kadang-kadang sayuran-sayuran sisa kemarin gitu ya, saya buat lagi gitu jadi risol. Nah teman-teman, sekarang saya lagi mau buat kulitnya. Ini kulitnya nih dari tepung terigu yang tadi saya udah bilang, cuma dikasih air terus dikocok-kocok. Gampang kan? Gampang banget teman-teman. Nah, ikuti terus ya prosesnya. Nah teman-teman, biasanya habis dikocok-kocok. Nah, biasanya kita goreng, kita lihat ya seperti apa caranya ya. Ini gampang banget teman-teman. Jadi, ini kita ambil begini. Ini pakai kuas. Ini saya kuas warna merah. Nah, kita lakukan seperti ini. Ini rumahan aja ya. Saya bener-bener buat sendiri. Nggak beli sama sekali, cuma tepung terigu sama air. Nah, seperti ini. Nah, ini kayaknya keenceran nih, saya kurang berhasil, tapi masih bisa juga. Nih, berhasil juga sih. Kita lihat ya. Nah, ini jadi kulitnya seperti ini. Kemudian ininya bisa kita bersihkan supaya bersih. Kita buat lagi yang baru. Kita ambil lagi dari sini teman-teman. Ini kayaknya terlalu encer sih, tapi nanti saya nggak apa-apa, bisa juga sih. Ya, kita lihat ya. Wow, bisa juga teman-teman. Nih, bagus ya. Oke, kita buat lagi. Nah, kalau teman-teman ngerasa ininya harus bersih teman-teman, kita harus bersihin lagi. Nah, kita taruh lagi di sini. Nah, yang pasti ininya harus panas ya teman-teman ya, ini harus panas. Nah, kita taruh lagi. Coba lagi, kita coba terus teman-teman. Nah, ini kotor, kita bersihin lagi gitu teman-teman, seterusnya ya. Nah teman-teman, tunggu sebentar ya, saya sepertinya akan menambah. Oh, gue dari tadi. Nah teman-teman, tadi saya udah tambahin tepung terigunya, coba kita lihat ya. Kadang-kadang ya teman-teman ya, mau masak itu trial and errors gitu, nggak harus jadi, tapi yang penting kita tahu kualitasnya bagus ya. Kita coba nih. Nah, semoga ini bagus ya teman-teman ya. Wah, ini kayaknya lumayan nih teman-teman ya. Kita lihat nih, bagus nih ya teman-teman ya. Tuh, lumayan ya. Nah, kita ulang terus gitu ya teman-teman sampai ininya habis. Kita coba ulang lagi. Nah, ini agak ada kotor-kotor gini ya teman-teman ya, dibersihin. Gitu. Kita mulai lagi yang baru gitu ya. Kita lihat lagi. Nah, teman-teman, saya sering banget bilang sama orang gitu ya, saya itu nggak bisa masak teman-teman, bener deh. Semua saya lakukan karena saya menikah. Jadi saya harus memasak, kalau nggak makan. Jadi harus masak. Saya juga sih beli. Cuma masa beli terus ya teman-teman ya. Sekali-sekali masak dong, gitu. Tapi saking masaknya jadi masak terus deh teman-teman. Nggak apa-apa lah ya. Kan dirinya sehat. Nah, masakan saya lumayan juga sih. Sebenarnya masak tuh
Masak tuh sebenarnya gimana ya? Saya itu nggak pernah masak sepanjang hidup saya. Baru karena setelah saya menikah baru masak. Jadi menurut saya masak itu adalah apakah kau mau atau tidak, itu aja sih. Juga apa ya bilangnya ya? Ya kalau memang keluarganya sukanya beli gitu ya nggak apa-apa juga sih. Karena beli lebih irit sih ya. Saya punya temannya dia itu dua-duanya kerja gitu ya, jadi nggak sempet masak. Ya udah jadinya dia catering gitu, nggak apa-apa juga sih. Orang kan bebas ya memilih-milih hidup ya teman-teman ya. Nah kebetulan saya full time di rumah, jadi saya itu YouTuber teman-teman ya. Teman-teman cek YouTube saya ya. Saya YouTuber teman-teman. Jadi teman-teman kalau bisa ya mampir ya guys. Like, comment, and subscribe. Itu teman-teman biasanya ya. Nah teman-teman saya lagi belajar juga sih buat YouTube. Duh, dia mengelupas, menutup, nggak apa-apa ya teman ya. Nah teman-teman subscribe channel saya ya, share. Saya itu tuh udah hampir menyerah sama YouTube. Cuman ya teman-teman, saya punya beberapa teman yang saling mendukung. Wah teman-teman, kadang-kadang kalau kita udah mau menyerah gitu ya, kadang-kadang saya mengimaninya sih, kadang-kadang Tuhan menunjukkan jalannya. Jangan nyerah gitu. Padahal saya udah menyerah loh teman-teman, karena kayaknya saya nggak bakat gitu ya. Tapi ketika saya mulai menyerah dan mau berhenti gitu ya, jangan, keep doing that gitu. Ya udah, saya lakukan aja teman-teman. Ya udah deh, akhirnya saya tetap melakukan. Saya buat YouTube saya apa adanya, personality saya aja. Kalau saya memang nggak bisa masak, belajar masak, ya udah saya lakukan gitu. Kita nggak tahu kadang-kadang apa yang kita lakukan menjadi berkat gitu buat orang lain. Ya apa adanya aja, tulus. Orang kan bisa rasa ya, kalau orang ini beneran atau fake atau apa gitu. Saya memang jujur nggak bisa masak, cuma saya belajar. Dan sekarang saya kadang-kadang terima orderan loh teman-teman, walaupun saya belajar masak. Saya itu sering diorder itu loh, pai ubi. Kalau orang Amerika tuh suka makan pie, kayak sweet potato pie gitu, blueberry pie gitu. Saya belajar masak itu dan mereka seneng, katanya enak banget teman-teman. Bingung kan? Tuh, padahal saya nggak pernah masak loh. Berarti kesimpulannya adalah, ini hampir habis teman-teman. Berarti kesimpulannya adalah, siapa yang mau berusaha pasti bisa. Gitu deh teman-teman. Ya, saya menikmati peran saya yang baru sih. Walaupun sebenarnya ya teman-teman, saya itu dulu guru di sebuah sekolah di Jakarta. Nah, jadinya saya tahu aja deh, kerja pagi, pulang sore, pagi, sore gitu. Jadinya walaupun di rumah gitu ya teman-teman ya, saya tetap loh teman-teman, saya tetap kerjain gitu YouTube saya. Karena terus teman-teman, ada ini teman-teman, ada kadang-kadang ya di dapur tuh ada kayak item-item gitu. Nah teman-teman, udah hampir habis nih, sabar ya teman-teman ya. Ini makanan favorit suami saya, nggak juga sih, dia suka pie, tapi ini salah satunya yang bergizi yang saya suka buatin kalau udah kerja gitu, dan selalu habis. Saya sih nggak khawatir ya kalau ngasih ini, kenapa? Karena isinya sayur gitu teman-teman. Jadi saya dulunya guru gitu ya, pagi-pagi pulang sore. Nah sekarang saya di rumah aja gitu ya, kerjain YouTube saya, ngomong-ngomong gitu di kamera gitu ya.
Nah, jadi teman-teman ya, masih lanjut nih teman-teman, tinggal dikit lagi. Tuh, tinggal dikit lagi ya. Jadi, ya gitu, jadi saya udah mulai bisa masak lah dikit-dikit. Misalkan saya juga udah mulai enak. Gitu teman-teman. Nah, ini tadi ini baru saya panasin lagi ya teman-teman ya. Kita lihat. Ini memang harus panas banget sih baru dimasukin. Nggak boleh kayak setengah panas. Kalau setengah panas dia nanti lengket gitu teman-teman. Ini tadi saya kayak setengah panas. Tapi nggak apa-apa ya, kita mah saling belajar ya. Saya juga awal saya bingung masak apa ya. Saya nggak pernah masak. Lama-lama ya saya masak pakai resep teman-teman. Ini bisa juga loh teman-teman ya. Memang ya kalau ada kemauan tuh pasti ada jalan, itu bener loh teman-teman. Iya nih, kayaknya nih. Nah, 2 kali lagi lah ya. Kita lihat. Gitu ya. Kita lihat ya teman-teman. Nah, teman-teman memang kalau masakan rumah mah nggak usah terlalu apa ya maksudnya. Nggak usah terlalu, bukannya nggak boleh cantik, maksudnya nggak usah terlalu sempurna gitu. Wah, harus ini harus itu, yang penting sehat bersih udah gitu mah. Kalau saya mah gitu cukup, penting sehat bersih nikmat, juga enak dilihat lah, ya nggak terlalu jelek-jelek amat gitu. Yang pasti sih bergizi lah, kualitas udah pasti dong ya. Masa sama keluarga dikasih yang jelek, nggak mungkin lah ya kan. Sama orang aja kita kasih bagus kok, masa sama keluarga kita kasih jelek ya kan. Seperti ada pepatah mengatakan, firman Tuhan sih tepatnya, perbuatlah demikian seperti engkau ingin diperbuat gitu deh ceritanya. Lakukanlah apa yang, jadi intinya tuh kita melakukan yang baik sama orang siapapun dia, karena pada intinya kita juga pengen diperlakukan baik kan, gitu teman-teman. Saya jadi ini ya teman ya, saya jadi kayak menasihati ya, jangan sakit hati ya teman-teman ya. Saya kan cuma ngomong-ngomong doang sambil nungguin ini mateng. Ya teman-teman ya, semangat teman-teman ya. Nah, abis ini kita tunggu sayurnya. Nah teman-teman, ini saya lagi ngiris sayur apa aja yang ada di rumah. Nah, saya iris gitu ya, terus saya campur. Ntar saya masak sebentar gitu ya. Saya iris-iris aja yang ada di rumah. Tuh, ini namanya zucchini teman-teman. Bentuknya tuh kayak timun gitu loh, kayak begini. Nih, dia seperti ini panjangnya, namanya zucchini. Ini enak teman-teman. Apalagi kalau digoreng gitu ya, pakai. Saya suka semuanya itu digoreng gitu ya. Makan sayur digoreng gitu ya. Kayak nggak ngerasa makan sayur. Saya nggak suka makan sayur teman-teman dari kecil. Makanya saya kulitnya nggak gitu bagus. Tapi sekarang pas sudah agak tuaan kan jadi masa tolol terus ya. Jadi saya kan berubah dong ya nggak. Dan saya makan sayur deh teman-teman ya. Nah, jadi kita potong-potong apa aja yang ada di rumah. Teman-teman punya wortel, taruh. Teman-teman punya apa aja ditaruh teman-teman, nggak masalah. Yang penting yang ada di rumah. Tapi sih bagus juga sih kalau teman-teman mau udah siapin gitu. Oh pokoknya nanti saya mau buat ini itu nggak apa-apa sih. Kalau saya nggak gitu, saya mah yang ada di rumah ini bisa dipakai apa ya, oke gitu. Saya gitu aja. Jadi kalau di grocery gitu ya, saya nggak rencana nih, udah beli apa ya, udah ini aja udah gitu. Nanti pas saya sampai rumah mikirnya lain lagi. Beda ya. Tapi kalau pas waktu jadi guru, wah saya harus mikir dulu di rumah. Kalau enggak, udah mikir aja, murid masih tidur di kelas, gimana nggak mikir ya. Aduh, bener-bener dah. Tapi memang ya saya waktu jadi guru tuh ya teman-teman, aduh bener-bener deh nangis darah.
Aduh, tau gak nangis cerita ya waktu jadi guru ya. Saya itu tuh yang ngajarnya tuh di sekolah internasional, teman-teman. Sekolah internasional. Jadi teman-teman tahu lah ya anak-anaknya seperti apa. Yang pasti dia anak-anak yang orang tuanya lumayan lah ya. Ya, bisa dibilang kaya gitu ya. Nah, kadang-kadang ya nggak semua sih. Kadang-kadang orang kaya itu ya begitu, kurang menghargai guru gitu. Kadang mereka ngerasa mereka bisa atur gitu semua. Teman-teman, saya mah ngeri kalau nyeritainnya. Saya pernah tuh ya di ini katanya saya mau didatengin sama bapaknya jenderal. Saya nggak takut ya. Kenapa saya mesti takut? Orang saya bener. Ya, saya mau ceritain nih ya teman-teman. Jadi waktu itu saya ngajar. Waktu itu saya masih muda loh. Sekarang juga sih masih muda teman-teman, yang nggak tua-tua banget. Jadi ya, dulu susah amat sih nih dipotongnya gimana ya. Jadi dulu tuh saya usianya masih 24 apa ya. Terus itu saya ngajar lah ya di satu sekolah gitu ya. Ini anak nakal banget, tau nggak? Nakal banget. Loh, semua guru ya udah kayaknya nyerah gitu sama dia. Tau nggak ya, ada satu guru ya dikerjain sama nih anak. Tau nggak? Kursi gurunya tuh didorong-dorong gitu, gurunya duduk di bangku, dia dorong-dorong gurunya gitu. Terus ya dia masuk lewat jendela, lompat kayak gitu nakalnya. Udah keterlaluan kan? Nah, giliran saya dong ngajar nih. Ngajar saya bilang, kalau nggak mau tertib, gak usah masuk kelas saya. Saya bilang gitu. Ini masih ke 1 SMP loh, tuh nakalnya minta ampun. Pasti dia nggak bisa kan dibilangin ya. Saya usir aja selama-lamanya. Pas itu ceritanya kan saya usir nih, nggak bisa masuk kelas saya. Itu rapat guru. Bu Ami kepala sekolahnya bilang, ini bukan internasional nih, pertama-tama saya cuma nasional aja. Bu Ami, sampai kapan anak ini di luar terus? Dengan marahnya saya berkata, sampai waktu yang tidak bisa saya tentukan gitu. Saya galak ya. Padahal saya masih muda loh waktu itu. Masih 24. Ya ampun. Bener-bener deh. Akhirnya ya, singkat cerita kayaknya ya, saya udah tahu nih anak nakal banget kan. Saya pindah lah dari sekolah itulah ke sekolah yang lain. Tahu nggak? Beberapa bulan kemudian saya dengar kabar itu anak ternyata udah dikeluarin loh dari ke sekolah. Saya udah bilang nih, udah saya lihat nih anak bibit-bibitnya nggak bener nih. Daripada yang lain pada rusak, mendingan saya singkirkan kan. Bener nggak? Ini ngapain? Gara-gara satu orang rusak semua. Mendingan aja yang satu orang disingkirkan sampai waktu yang tidak bisa saya tentukan. Bener nggak? Iya. Akhirnya ya teman-teman, udah mati. Udah gue bilang aja dulu. Makanya keluarin aja tuh anak. Udah semua guru komplain, masih pelihara ya. Kadang-kadang pihak sekolah tuh mikirnya uang aja, profit aja, kadang-kadang segitu ya. Iya, saya pernah juga nih ya. Saya ceritain nih satu-satu nih ya. Sekalian biar nggak ada unek-unek saya. Biar saya nggak ada unek-unek. Beneran. Jadi ya ceritanya teman-teman ya. Ada satu orang tua ya. Ceritanya anaknya tuh nakal banget. Saya juga bingung ya kenapa anak-anak nakal itu selalu singgahnya ke saya ya. Guru-guru yang lain kemana coba, bingung saya. Nah jadi ceritanya tuh anak nakal kan. Itu saya omelin lah. Udah gitu dia gak bisa terima. Dipanggil lah mama papanya ke sekolah. Wah ternyata papa mamanya itu orang penting loh di Indonesia. Beneran. Pas itu ya, saya dipanggil loh rapat kepala sekolah sama dia, sama pokoknya petinggi sekolah gitulah. Itu teman-teman, tau nggak? Saya tuh bersyukur banget ya. Setiap apa yang saya kerjakan saya berdoa dulu lah. Tau nggak teman-teman? Dia itu orang tuanya tuh paling ya salah satu orang terkaya lah di Indonesia. Nah tau nggak, pas rapat itu saya udah siap lah disidang sama orang tuanya itu. Kenapa saya menghukum anaknya bla 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 gitu kan. Tahu nggak teman-teman? Bukan untungnya sih, saya memang untungnya juga sih. Saya tuh selalu menyimpan data yang saya
Misalnya anak ini nakal, tanggal berapa, melakukan apa, saya simpen semuanya. Ada semua, saya tinggal print. Pas saya print, tau nggak teman-teman? Orang tuanya langsung terdiam. Tanggal segini, ngapain? Kejahatannya apa gitu ya di sekolah? Tanggal segini, kejahatannya apa? Lengkap teman-teman. Baru 2 minggu aja kejahatannya udah 20. Gimana orang tua nggak tercengang? Kayak gitu-gitulah teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman nih yang baru mau jadi guru, kita yang jadi guru, saya lama loh jadi guru, hampir 20 tahun. Orang dari lulus kuliah langsung jadi guru kok. Saya nggak kemana-mana. Saya bener-bener guru sejati. Makanya saya buat vlog, saya seperti guru kan. Nah, jadi teman-teman yang baru mau jadi guru ya, nggak usah takut ngukum anak selama kita masih ada bukti. Lagian kita kan guru itu kan, makanya kan ada firman yang mengatakan bahwa janganlah seorang pun yang dari kalian yang mau menjadi guru karena hukuman yang ditimpa gitu-gitulah ya. Pokoknya lu jangan jadi guru lah, karena lu kalau lu salah ngomong gitulah intinya ya, lupa teman-teman itunya. Kayak gitu. Nah, saya nggak takut, saya pernah tuh berapa kali ya diancem. Saya laporkan Dignas gitu. Saya mah santai aja. Silakan ibu. Saya laporkan Menteri Pendidikan. Saya mah santai aja. Silakan ibu gitu. Orang kaya mah gitu. Dia mah suka lapor-lapor. Lo kata Menteri Pendidikan gak ada kerjaan. Lo kata Dignas. Emangnya gue bego? Kayak gitu teman-teman. Ya, mati dia. Ya, gitulah teman-teman. Kenapa dia mati ya? Nah, teman-teman, ini sayurnya yang udah tadi saya iris-iris gitu ya. Kita nggak apa-apa, kita panasin dulu. Kalau teman-teman punya daging ayam, bisa ditambahin ke dalamnya dikit gitu. Nah, sampai dia agak layu, gitu ya teman-teman ya. Ini dibalik-balik. Ini sebenarnya sayur kemarin sih ada yang saya tambah kayak gitu-gitu. Terus ada sisa daging ayam saya tambahin kayak gitu teman-teman. Nah, sehat kan tuh. Ada wortelnya, ada tadi zukininya yang udah saya potong-potong, terus ada brokolinya juga. Nah, ini nanti jadi isiannya sih tadi yang saya udah goreng tadi, bukan goreng ya, buat kulitnya itu. Nah, nanti kita lihat sama-sama ya teman-teman ya. Ini saya masak kira-kira 5 menit lah, sampai lembut gitu ya teman-teman ya. Nanti kita lanjutin lagi. Nah teman-teman, kalau udah kayak gini nih udah bisa nih diangkat nih. Udah lembut semuanya. Ini saya campur, ada wortel, ada zucchini, ada sedikit ayam. Udah, nah ini nanti saya masukin ke ini. Nanti kita lihat sama-sama ya. Ke kulit yang tadi saya buat dari terigu itu. Nih. Ntar saya masukin ke dalam sini. Terus abis itu kita goreng. Kita lihat ya. Nah teman-teman, nah ini kan udah jadi nih sayurnya. Nah ini yang tadi kita udah buat dari tepung terigu dikasih air itu, kita masukin begini. Kita masukin kan. Udah. Gitu kita gulung. Udah gitu doang. Kita gulung. Ya kalau bisa dilipet-lipet gitu ya. Kalau saya mah digulung gini juga udah beres nih. Udah gini aja. Gini ya. Udah. Terus nanti kita masukin piring gitu ya. Nah nanti kita siap digoreng gitu. Gampang kan, made in rumah. Tuh kita taruh gitu satu-satu teman-teman. Yang penting mah sabar, bisa semua. Nih. Tuh. Kita taruh. Ini tadi saya dapat banyak sih, saya buat ininya nggak sengaja. Gitu teman-teman. Nah, ini ya. Saya bisa ya buat, misalnya saya udah buat nih banyak nih kayak begini ya. Nah, saya taruh kulkas, gorengnya bisa besok gitu. Atau besoknya lagi. Seperti itu teman-teman, gak usah khawatir. Nah, kadang-kadang kalau nggak berhasil nggak apa-apa. Maksudnya, kadang-kadang ini jatuh-jatuhan gitu. Saya emang nggak masalah. Orang buat rumah ini gitu. Kecuali saya jualan ya, baru harus sempurna. Saya kadang-kadang beli juga nggak sempurna banget kok, malah agak gosong. Tapi nggak apa-apa, tetap enak. Nah, ini begini teman-teman.
Nah, saya udah cek ya di toko Asia sini di Amerika ya. Ini ada yang jual kulit-kulit seperti ini, cuman kayaknya karena mungkin disimpan di toko lama gitu ya, jadi kayak ada bau-bau kimianya gitu, makanya saya nggak mau beli. Saya buat sendiri aja, orang cuma dari tepung terigu terus digoreng kayak tadi itu, nggak pakai apa-apa, jadi kulitnya. Nanti nih ya teman-teman ya, kalau digoreng, teman-teman, ini jadi gurih banget. Wah, enak banget ya. Udah gitu ya, dia cuma nggak pakai apa-apa, cuma tepung terigu aja gitu, nggak ada rasanya, nggak pakai garam, nggak, karena kan di sayurnya itu udah ada garam gitu. Nah, jadi sehat teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih kalau kita kebanyakan garam gitu ya makannya, itu tuh nggak bagus gitu loh. Nih saya salah nih, tapi ini juga agak lucu sih. Tapi ya udahlah, begitu teman-teman. Jadi ya, garam itu mengikat apa gitu ya, mengikat lemak atau mengikat apa gitu. Pokoknya intinya kebanyakan garam, kebanyakan gula tuh nggak enak deh. Maksudnya bukan nggak enak, nggak sehat gitu. Gitu ya teman-teman. Nggak apa-apa ya, saya sambil cerewet. Oh, tadi kita cerita sampai itu ya teman-teman, pengalaman saya di sekolah ya waktu jadi guru. Teman-teman, banyak banget pengalaman saya mah ya jadi guru tuh. Saya pernah ya tuh teman-teman ya, berantem sama orang tua murid. Jadi ceritanya ya, dia itu jelek-jelekin sekolah. Sekolah ini begini. Dalam hati, lu jelek-jelekin sekolah, lu sekolahin anak lu di sini. Ya nggak gitu dong. Lu kalau membandingkan sekolah lain dengan sekolah anak gue di sini, ya kenapa lu kagak sekolahin anak lu di sono, Jack? Bener nggak? Terus saya nggak mau kalah dong. Nah, saya kerja di sekolah itu, saya harus stand dong sama sekolah itu. Bu, saya kasih kelebihannya. Kebetulan saya tahu juga sekolah yang dia bilang tuh apa. Nggak tahu aja ngomong. Kadang-kadang gitu orang tua mah ya. Kadang-kadang saya kadang-kadang gemes gitu sama orang tua yang sok tahu, tau nggak? Padahal nggak tahu apa-apa. Ini kadang-kadang ya teman-teman ya. Kadang-kadang orang kaya itu ya, saya nggak tahu deh orang kaya itu sebenarnya apa sih. Buat saya ya, orang kaya itu adalah orang yang gembira aja, orang yang konten dengan hidupnya, bukan karena dia ngerasa kayak punya harta gitu ya. Buat saya punya harta segala macam itu nggak kaya loh. Lalu punya harta kalau lu sedih terus apa gunanya? Ya nggak sih? Kayak buat saya sih itu ya, lo kaya tapi lu happy nggak gitu. Saya malah pernah ya, saya tuh ini acara sekolah sih, tinggal di desa gitu ya. Itu petani-petani itu, mukanya ya teman-teman ya, happy banget loh. Saya jealous loh sama dia, sama mereka teman-teman. Kayaknya lebih kaya mereka dari saya, karena mereka mukanya lebih bahagia dibanding muka saya. Walaupun waktu itu saya ngerasa saya lebih kaya ya secara materi, tapi mereka ya, walaupun rumahnya dari lantainya tanah, masaknya pasti pakai kayu, tapi mereka mukanya bahagia begitu teman-teman. Saya nggak pernah muka saya sebahagia itu. Nah, berarti dia lebih kaya dari saya. Nah, orang tua ini karena dia ngerasa dia kaya teman-teman, jadinya ya gitu, anggap enteng. Apalagi saya teman-teman, saya tuh ya jarang dandan teman-teman. Jadinya seringkali orang anggap saya itu kayak pembantu kali. Saya jarang dandan, jarang pakai lipstik. Saya sekarang aja nih pas udah menikah baru bertobat. Jadi saya udah mulai pakai lipstik gitu. Saya nggak ngerti loh ternyata. Ya karena saya jarang memperhatikan penampilan saya sedemikian rupa. Jadi mungkin orang anggap remeh gitu ya. Karena kan kita masih di dunia ya, masih melihat rupa ya. Kecuali kita udah surga kan. Nggak perlu rupa. Perlunya rupi ya. Gitu teman-teman. Jadi ya teman-teman ya, saya mau udah kenyang dihina segala macem. Terus apa namanya tuh, kalau kerja ya di kantor, favoritisme, rasis. Saya udah sering kayak gitu teman-teman. Saya udah kenyang. Kerjanya siapa yang lebih berat, siapa yang lebih banyak gajinya, gitu-gitu. Saya mah udah sering. Ya kalau di Amerika ya,
lu kerja berapa gitu ya, gaji lu sama. Gak mesti lu orang apa. Kalau di Indonesia mah masih begitu ya. Aduh, kalau kayak masih gitu-gitu mah perlu di. Nah, ini agak gagal ya teman-teman ya. Tapi nanti kalau digoreng jadi enak loh. Nah, udah habis teman-teman itunya, terigunya. Nah, ini sisa. Ini bisa ditaruh di kulkas, besok kita pakai lagi gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita siap-siap untuk menggoreng. Nah teman-teman, ini kita lagi mau goreng nih teman-teman. Ya, saya masukin ya. Ini tadi yang nih. Nah, tuh. Teman-teman lihat kan? Tuh, 3, 4, 5, 6, 7. Dah, segitu dulu ya teman-teman ya. Kita lihat teman-teman nih, bagaimana dia. Ini cukup cepat teman-teman masaknya. Nah ini, waduh dia lengket teman-teman. Dia tidak ingin dipisah teman-teman, menyatu. Bisa kok dipisahkan ya. Nah, tungguin aja ya teman-teman ya, sampai kering ya. Nah kalau udah agak kecoklatan, nanti baru kita balik ya teman-teman. Nah teman-teman, udah bisa dibalik belum ya? Belum deh kayaknya. Nah begitu teman-teman, seru ya cerita-cerita saya tadi ya. Dari orang tua yang nyebelin. Tapi teman-teman gak hanya itu loh, saya juga banyak cerita-cerita yang bagus waktu saya jadi guru. Soalnya saya jadi tahu bergumulnya hidup mereka. Saya jadi tahu, oh ternyata papanya gak pernah di rumah. Saya jadi tahu bahwa mereka punya semua, tapi ternyata mereka hanya tinggal sama mbak, kayak gitu-gitu. Terus ya, mereka jadi kayak deket gitu, kayak temen. Tiap malam jadi kayak nelpon sih, SMS, WhatsApp, aduh kayak gitu-gitu deh. Apalagi kalau gurunya single, aduh udah deh jadi kayak, terus ya jadi deket gitu. Nah sekarang jadi temen deh kayak gitu-gitu. Ada banyak sih untungnya. Terus ada yang kalau udah di mana gitu ya, Miss kalau kesini mampir ya, kalau ke Florida mampir ya, kalau kesini mampir ya, gitu-gitu. Jadinya kayak gitu kalau udah kayak gini, gede-gede sekarang gini gitu teman-teman. Saya punya murid waktu itu, saya pernah ngajar SD ya. Nah teman-teman, ini hasilnya bagus kan tuh. Wah teman-teman, gampang lagi buatnya. Cuma dari sayuran yang ada di rumah, tepung terigu campur air, kalau ada sedikit daging ayam. Wah teman-teman, ini harus dicoba ya. Kulitnya juga buat sendiri. Aduh gampang banget teman-teman, pokoknya harus coba. Oke, sampai di vlog berikutnya. Dah, salam sehat selalu. Hati yang gembira adalah obat.